Allah yang menjadikan kita memahami di situ. Orang yang hina di hadapan Allah itu salah satunya berkaitan tentang ilmu. Makanya orang yang hina bukan karena mereka berzina saja, bukan hanya karena mereka minum khamar saja, tapi salah satu di antara orang yang hina di hadapan Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, abwadur rijali indallahi alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Makanya sampai Allah itu berfirman, orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu adalah orang yang alim terhadap perkara dunia, jahil anil akhirah, tapi dia bodoh terhadap urusan akhiratnya. Jadi orang yang di bawah kolong langit, di atas bumi, kok dia alim terhadap perkara dunia, tapi kalau bicara tentang urusan dunia dia mengerti, tapi kalau dia bicara tentang urusan akhirat dia tidak paham. Maka itu tipikal orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Ilmu akhiratnya itu tidak menarik hatinya dan tidak menarik perhatiannya untuk dia belajar. Makanya orang-orang itu sampai-sampai para ulama menyampaikan dalam kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan, orang yang sengaja untuk tidak pernah belajar tentang apa yang menjadi peringatan Allah dari kitabnya dan sunnahnya, dia sengaja tidak mau belajar, maka orang itu terancam bisa mendapatkan pembatal keislaman, sebagaimana wudu bisa batal karena kentut, sebagaimana Islam itu bisa batal ketika dia sengaja tidak mau belajar ilmu, ketika dia merasa tidak penting belajar ilmu itu, ketika itu berkaitan tentang akhirat dan tidak ada profitnya di dalam belajar itu. Nah, itu yang Allah benci. Ya, makanya sampai Allah sampaikan dalam surat, makanya mereka itu sifatnya kayak orang kafir. Orang kafir itu sampai Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum yang ke-7. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya, Allah itu sampai menyampaikan sifatnya orang kafir itu apa? Ya'lamuna, mereka tahu dhahiran minal hayati dunya. Mereka tahu tentang perkara apa yang nampak dari urusan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, tapi kalau sudah bicara akhirat itu mereka lalai. Makanya perhatikan ya. Kehidupan orang kafir itu kalau sudah bicara tentang pernik-perniknya dunia itu ngerti betul detailnya. Bahkan kadang-kadang waktunya belum datang saja mereka sudah punya ilmunya. Tren rambut tahun 2020 sudah keluar, walaupun masih 2 tahun lagi. Tren rumah tahun 2025 sudah keluar. Tren pasar dan tren market tahun 2023 sudah keluar, walaupun itu waktunya belum datang. Kenapa mereka sampai ngerti, sampai urusan detail kayak gitu? Karena sudah dinas, sudah disampaikan oleh Allah. Orang kafir itu kalau sudah bicara tentang dunia, paham betul. Makanya kalau kita kadang-kadang kagum, lihat film animasi, kok sampai betul kayak manusia ya? Kejadiannya kayak misalkan kapal tenggelam, kapal Titanic, membuatnya dalam studio. Padahal ketika kita melihat itu, seakan-akan itu nyata di tengah lautan Atlantik, tapi ternyata dibuat di tengah studio. Kenapa kok sampai detail-detailnya mereka tahu? Karena sudah merupakan fitrah yang sudah dijelaskan oleh Allah. Orang kafir itu ngerti tentang urusan dunia, tetapi dalam urusan akhiratnya mereka itu tidak tahu apa-apa. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, orang yang dibenci oleh Allah bukan hanya orang yang berzina, tapi orang yang dibenci oleh Allah adalah mereka tidak pernah menganggarkan waktunya, tidak pernah meluangkan kesempatan hidupnya untuk mempelajari 2 perkara. 1, berkaitan tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. 2, berkaitan tentang nama dan sifat-sifatnya Allah. Ini penting, karena termasuk salah satu ilmu yang wajib itu ngerti tentang nama dan sifat-sifatnya Allah. Makanya kalau kita bodoh dalam 2 perkara ini, maka akan dibenci oleh Allah, dan Allah betul-betul akan menaruh bagaimana azab dan penyiksaan yang berat kepada orang yang mereka tidak mengetahui tentang nama dan sifatnya Allah dan tidak mengetahui tentang apa yang Allah benci dan apa yang Allah cintai. Mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya orang yang tidak mau belajar ilmu agama, maka mereka akan terancam dengan siksa yang sangat berat. Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah 22. Allah menyampaikan, "Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah 22, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan ke dalam kehidupan manusia, dan peringatan Allah itu 2.
Al-Quran dan As-Sunnah, itu peringatan. Siapa orang yang lebih zalim ketika kami berikan peringatan dalam kehidupan mereka, summa a'rada, kemudian dia berpaling dari peringatan yang kami turunkan. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya Allah itu akan betul-betul menyiksa orang yang semacam ini. Sekarang coba kita bedah. Artinya a'rada itu apa sih? A'rada itu beda dengan kafaro. Kalau kafaro itu mengkufuri. Orang ahlul kitab contohnya Yahudi dan Nasara, ayo belajar sunnah. Enggak, kami kufur kok, kami mengkufuri itu hadis-hadis Rasulullah itu namanya kafaro. Kalau a'rada itu artinya apa yang Allah sebutkan di dalam As-Sajdah 22 tadi. A'rada itu begini loh, saya datang ke tempatnya Bapak, ngobrol kita panjang lebar, kemudian saya ngobrol, tiba-tiba Bapak sebagai sahibul bait ngomong, Ustadz minum apa? Teh. Saya diam, saya melanjutkan obrolan saya. Kemudian Bapak selaku sahibul bait mengingatkan kembali, Ustadz minum apa? Yaitu teh tarik. Kemudian saya diam lagi, kemudian ngulang lagi, es teh. Ustadz diam, saya tetap ngomong aja, tidak peduli. Saya tidak mengatakan saya tidak senang teh, juga tidak. Saya tidak butuh teh, saya juga tidak ngomong. Tapi saya diam, cuek terhadap tawaran itu. Tapi saya juga tidak mengatakan saya kufur, enggak, saya mengkufuri tawaran teh itu, enggak. Kemudian sampai pulang saya tidak sama sekali berinteraksi dengan tawaran itu. Dihidangkan akhirnya teh hangat, saya juga enggak kemudian komentar, minum juga enggak sampai saya pulang. Itu namanya a'rada, cuek kalau bahasa orang Jakarta. Makanya kemudian mengartikan As-Sajdah 22 itu artinya begini, kalau bahasanya supaya kita gampang. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami turunkan peringatan dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia cuek terhadap peringatan yang Allah berikan. Cuek itu apa? Dibuka nanti tafsirnya. Cuek itu kemudian a'rada itu diantara maknanya adalah tidak mempelajarinya sama sekali. Maka orang yang dingin terhadap ilmu akhirat dalam kehidupan di dunia, karena banyak sebab, mungkin karena tidak ada profitnya, mungkin karena merasa tidak ada stylenya kalau belajar agama, mungkin menurut dia membosankan, mungkin menurut dia tidak ada inovasinya, apapun alasannya itu, ya enggak apa-apa. Tapi Allah menyampaikan inna minal mujrimina muntakimun, tapi kelak dalam kehidupan akhiratnya kami betul-betul menyiksa mereka atas perbuatan ketika dia tidak pernah peduli terhadap peringatan yang kami berikan. Makanya orang-orang semacam ini sampai diancam oleh Allah ketika nanti dibangkitkan dalam kuburnya, mereka itu buta. Jadi ada orang-orang yang mereka itu ketika dibangkitkan kan beda-beda, Pak. Bapak mungkin pernah mempelajari tentang satu hal, Allah itu ketika membangkitkan manusia itu beda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak punya wajah di daging. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan menetes darahnya, kemudian dia tersenyum dan tidak merasa takut dengan hari berbangkit yang sangat menakutkan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan miring. Siapa mereka? Orang yang poligami tidak adil. Orang yang kemudian tidak punya daging di wajahnya, orang yang pernah minta-minta di dunia padahal dia kecukupan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan membawa kain kafan yang baunya mengeluarkan bau busuk. Siapa mereka? Orang yang meratapi mayit ketika ada anggota keluarganya meninggal dunia. Tapi ada pula yang mereka itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Siapa mereka? Yaitu adalah mereka ketika dalam kehidupan dunia tidak pernah peduli tentang ilmu agama, maka mereka itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dan Allah mengabadikan sebuah dialog antara Allah dengan orang yang dibangkitkan buta. Apa yang Allah sampaikan? Allah sampaikan di dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah berfirman, siapapun ya yang dia cuek, a'rada, berpaling dari peringatan yang kami berikan di dunia, berpaling itu tadi tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan berikan kepadanya kehidupan di dunianya itu sempit. Selesai? Belum. Allah kemudian menyampaikan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka kelak pada waktu hari kiamat dalam keadaan a'ma. A'ma itu buta.
Para ahli tafsir itu beda-beda, apakah buta beneran? Sebagian besar ahli tafsir mengatakan betul-betul buta mereka. Jadi mereka bangkit itu buta, padahal hari berbangkitnya manusia itu hari yang paling menakutkan. Sampai orang tidak ada yang ingat kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tapi mereka buta, mereka kemudian bertanya sama Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya ketika hidup di dunia itu kami melihat. Perhatikan jawaban dari Allah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu ketika hidup turun ayat-ayat kami, tetapi ayat-ayat itu kamu lupakan. Kamu tidak pernah mempelajarinya dan tidak pernah berkeinginan untuk mengetahuinya. Sebagaimana kamu melupakan ayat yang telah kami turunkan menjadi peringatan bagi kalian dalam kehidupan, wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun aku lupakan kalian dalam hari pengadilan ini. Dan mereka buta sampai mereka mendapatkan siksa yang pedih karena tidak besarnya, karena tidak perhatian kepada peringatan yang Allah berikan di dalam kitabullah dan sunnah ketika